Namanya Raka. Remaja kelas 11 di salah satu SMA pinggiran kota. Ia tidak banyak bicara, cenderung pendiam, dan jarang bersosialisasi. Tapi ada yang aneh. Tiap kali Raka lewat, teman-temannya seperti merasa tidak nyaman. Entah kenapa. Ada hawa dingin yang terasa. Seperti ada sesuatu yang tidak terlihat namun ikut berjalan bersamanya. Raka bukan tipe siswa pembuat onar. Ia selalu datang tepat waktu. Duduk di bangku paling belakang, lalu pulang sebelum bel pulang selesai berbunyi. Tak pernah ia ikut nongkrong, tak pernah ia terlihat main ponsel seperti kebanyakan teman sekelasnya. Wajahnya datar, nyaris tak pernah tersenyum. Tapi justru itulah yang membuatnya jadi bahan bisik-bisik. Banyak yang penasaran dan sedikit takut. Katanya dia tinggal sama neneknya di kaki gunung. Ucap salah satu teman. Gunung yang itu, yang katanya sering ada suara gamelan tengah malam, sahut yang lain. Ya, kata warga, rumahnya paling atas, dekat hutan. Meski begitu, tak ada yang berani langsung bertanya ke Raka. Mereka hanya mengamati dari jauh, seperti sedang memantau seseorang yang bukan dari dunia ini. Tapi bagi Raka, semua itu bukan hal baru. Sejak kecil, ia memang terbiasa hidup dengan pandangan aneh dari orang lain. Ayah dan ibunya sudah lama tiada. Dan satu-satunya keluarga yang ia miliki hanyalah sang nenek yang kini sudah renta. Di rumah, Raka juga bukan anak biasa. Ia bangun pagi sebelum fajar, membersihkan halaman, memberi makan ayam, lalu duduk di depan rumah sambil memejamkan mata. Neneknya bilang, itu semacam latihan batin. Warisan dari almarhum kakeknya yang dulu dikenal sebagai penjaga adat di kampung lama. Tapi Raka tak pernah menyombongkan itu. Ia hanya melakukan apa yang diajarkan, tanpa banyak tanya. Hingga suatu hari, saat pulang sekolah, Raka dicegat oleh sekelompok siswa dari luar. Mereka menuduh Raka menatap salah satu teman mereka dengan mata tajam dan merasa tersinggung. Meski Raka sudah mencoba menjelaskan kalau ia tidak bermaksud apa-apa, mereka tetap memaksa. Raka dipukul, didorong, bahkan dilempar helm motor. Tapi anehnya, Raka tidak jatuh. Bahkan tubuhnya tidak bergerak sedikit pun. Yang terjadi justru sebaliknya. Satu persatu dari mereka terjatuh sendiri, seperti terpental oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Salah satu dari mereka bahkan berteriak panik, mengira Raka memakai semacam jimat atau susuk. Kejadian itu membuat semua orang terdiam. Bahkan yang menonton dari kejauhan tak berani mendekat. Raka hanya berdiri diam, tanpa ekspresi. Ia memungut tasnya, lalu berjalan pulang tanpa berkata apa-apa. Sejak kejadian itu, nama Raka jadi buah bibir. Ada yang kagum, ada yang takut, bahkan ada yang mencoba menjauhinya sepenuhnya. Tapi Raka tetap sama. Pendiam, tenang, dan tidak menunjukkan emosi apapun. Namun di balik ketenangannya itu, ada sesuatu yang ia pendam sejak lama, sebuah rahasia besar tentang asal-usul kekuatannya. Ia tahu, kekuatan itu bukan dari dirinya sendiri. Ia bukan orang hebat. Ia hanya seorang remaja yang dibesarkan oleh alam, oleh ajaran lama yang mulai dilupakan zaman. Dan di dalam hatinya, Raka sebenarnya tidak pernah merasa bangga. Ia justru takut bahwa suatu hari kekuatan itu akan menuntut balasan. Kisah Raka bukan tentang kesombongan, apalagi kekerasan. Ia hanya ingin hidup normal, seperti remaja lainnya, tapi jalan hidupnya berbeda. Dan kini, ia mulai sadar bahwa ada harga yang harus dibayar dari kekuatan yang selama ini ia pendam diam-diam. Sejak peristiwa pemukulan yang berujung aneh itu, Raka mulai dijauhi. Sekolah seakan menjadi tempat asing baginya. Tak ada lagi yang berani duduk satu meja, tak ada yang berani memanggil namanya. Bahkan guru pun mulai bersikap lebih hati-hati saat menegurnya. Ia dianggap berbeda, mungkin bukan manusia biasa. Tapi perubahan itu tak hanya dirasakan di sekolah. Di rumah, suasana makin sunyi. Nenek Raka mulai sering batuk dan berhalusinasi. Ia kerap bicara sendiri di malam hari, menyebut nama kakek Raka, seolah sedang berdialog dengan sosok yang sudah lama meninggal. Beberapa malam, Raka terbangun oleh suara aneh dari pekarangan belakang. Suara langkah kaki berat, lalu bisikan seperti dua-dua kuno
dalam bahasa yang bahkan ia tak pahami. Tapi Raka tak pernah menanggapi. Ia hanya memejamkan mata, menarik napas dalam, dan diam. Namun, semua berubah setelah satu kejadian yang menggemparkan. Suatu sore, seorang siswa dari sekolah lain datang bersama gengnya. Mereka ingin menguji kebenaran cerita tentang Raka. Di pelataran sekolah, mereka memanggil Raka dengan teriakan yang sengaja dibuat menghina. Raka awalnya diam, seperti biasa. Tapi saat salah satu dari mereka melempar kalung kayu warisan neneknya ke tanah, ekspresi wajah Raka berubah. Ia menatap lurus ke arah mereka. Matanya kosong, namun dalam sekejap, hawa udara di sekitar berubah dingin. Sangat dingin. Tiba-tiba, angin kencang berputar dari arah lapangan. Daun-daun beterbangan. Langit yang tadinya cerah, mendung seketika. Tanpa menyentuh satupun dari mereka, 5 siswa itu terpental keras, seperti ada yang mendorong dengan kekuatan tak terlihat. Salah satunya menghantam dinding tembok pembatas hingga tergeletak tak sadarkan diri. Yang lainnya menjerit ketakutan sambil lari terbirit-birit. Guru dan siswa panik, semua keluar dari ruang kelas. Tapi tak ada yang berani mendekati Raka, yang kini berdiri di tengah lapangan, dengan mata memerah dan tangan menggenggam erat kalung kayu yang tadi sempat diinjak. Polisi dipanggil. Namun saat 2 petugas datang, mereka hanya mengamati Raka dari jauh. Salah satu dari mereka, yang terlihat lebih tua, memicingkan mata, lalu menggeleng pelan. Ia berbisik ke rekannya, "Bukan urusan kita. Anak itu dijaga sesuatu yang tidak bisa kita ganggu." Tanpa interogasi, tanpa penahanan, mereka pergi begitu saja. Kepala sekolah hanya bisa terdiam, tak tahu harus berkata apa. Semua menjadi saksi bahwa hari itu ada kekuatan yang tak bisa dijelaskan logika manusia. Raka pun pulang. Ia tidak menang, tidak juga merasa bangga. Di rumah, neneknya menunggunya dengan mata sayu. Saat Raka duduk di sampingnya, nenek hanya berkata pelan, "Ilmu itu bukan untuk pamer, nak. Kakekmu dulu menjaga keseimbangan, bukan membuat orang takut." Raka tak menjawab. Ia menunduk, tapi jauh di dalam hatinya mulai tumbuh kegelisahan. Ia sadar, kekuatan yang diwariskan padanya bukan lagi pelindung, melainkan sesuatu yang bisa berubah menjadi ancaman. Dan semakin sering digunakan, semakin gelap pula bayangan yang mengikutinya. Kejadian hari itu menyebar lebih cepat dari sebelumnya. Banyak yang menganggap Raka adalah titisan dari leluhur sakti, sementara yang lain percaya ia sudah bersatu dengan makhluk gunung. Tapi tak ada yang tahu bahwa di malam hari, Raka mulai bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat tangan-tangan hitam menarik kakinya ke dalam tanah, dan suara berat dari balik hutan yang berbisik, "Bayarnya belum lunas." Setelah kejadian itu, hidup Raka tidak pernah sama lagi. Ia semakin jarang berbicara, bahkan kepada neneknya sendiri. Wajahnya yang dulu datar kini tampak lelah, seperti menyimpan beban yang tak bisa diungkapkan. Tatapannya kosong, seperti sedang mencari sesuatu yang hilang, atau mungkin sedang menghindari sesuatu yang akan datang. Malam-malamnya dipenuhi mimpi buruk. Ia terbangun basah oleh keringat, napasnya terengah, dan tubuhnya menggigil meskipun udara tidak dingin. Dalam mimpinya, ia selalu berdiri di sebuah jalan setapak di tengah hutan gelap. Dari balik pepohonan, suara-suara bergema bukan suara manusia, melainkan bisikan lirih bercampur jeritan tertahan. Dan setiap kali ia melangkah maju, tanah di bawah kakinya seperti mencoba menelannya hidup-hidup. Tubuh Raka pun mulai berubah. Ia tidak pernah sakit, namun berat badannya turun drastis. Matanya menghitam, dan kulitnya semakin pucat. Sementara di sekolah, kabar tentang dirinya berkembang ke arah yang lebih aneh. Ada yang bilang ia tak bisa terluka, bahkan jika ditusuk. Ada yang menyebut ia bisa berjalan tanpa bayangan saat malam hari. Bahkan, beberapa siswa mengaku melihat sosok hitam berdiri di belakang Raka saat ia sedang duduk sendiri di kelas yang kosong. Ketakutan membuat semua orang menjauh. Bahkan guru-guru pun enggan menyebut namanya di ruang guru. Ia tidak dikeluarkan dari sekolah, tapi kehadirannya seperti bayangan yang terus menghantui. Ia datang dan pergi tanpa suara,
namun keberadaannya terasa berat. Namun, di balik semua itu, Raka mulai merasakan sesuatu yang selama ini tidak ia sadari. Penyesalan. Ia tidak meminta kekuatan ini. Ia tidak ingin menjadi sosok yang ditakuti. Yang ia inginkan hanyalah hidup tenang, sekolah seperti biasa, bermain seperti remaja lain, dan melihat neneknya tersenyum tanpa rasa khawatir. Suatu malam, Raka memberanikan diri bertanya pada neneknya. Suaranya pelan, nyaris seperti bisikan. "Nek, kalau aku mengembalikan semua ini, apa aku masih bisa jadi orang biasa?" Neneknya menatap Raka dengan mata berkaca-kaca. Ia tidak langsung menjawab, hanya menatap cucunya itu dengan kasih sayang dan kesedihan bercampur jadi satu. "Ilmu itu bukan benda, Nak. Tak bisa dikembalikan begitu saja. Tapi selama kamu masih punya hati, selama kamu tidak membiarkan dirimu dikendalikan oleh rasa benci, kamu tetap manusia." Raka terdiam. Kata-kata neneknya menusuk jauh ke dalam hatinya. Keesokan harinya, Raka membuat keputusan besar. Ia mendatangi kepala sekolah. Dengan suara tegas namun lembut, ia meminta izin untuk cuti dari sekolah sementara waktu. Ia ingin kembali ke tempat asal kekuatannya, ke puncak gunung, tempat di mana kakeknya dulu memulai semuanya. "Saya tidak ingin jadi legenda. Saya hanya ingin hidup tanpa menyakiti siapapun," kata Raka sebelum pergi. Tak ada yang menahannya. Semua hanya bisa menyaksikan kepergian Raka dengan sunyi. Hari itu, Raka berjalan sendirian menyusuri hutan menuju gunung. Tak ada yang tahu apa yang akan ia hadapi di sana. Mungkin ia akan menemukan kedamaian. Mungkin ia akan bertemu dengan bagian dari dirinya yang selama ini tersembunyi. Atau mungkin ia akan menghilang sepenuhnya, meninggalkan dunia yang tak pernah benar-benar menerima kehadirannya. Namun satu hal yang pasti, ia memilih jalan penebusan, bukan kekuasaan. Ia memilih mengendalikan kekuatannya, bukan dikuasai olehnya. Cerita ini mengajak kita untuk tidak mengidolakan kekuatan semata, tetapi menghargai nilai-nilai seperti kebijaksanaan, kasih sayang, dan kerendahan hati. Dalam kehidupan nyata, kekuatan terbesar bukanlah yang membuat orang takut, tetapi yang membuat orang merasa aman dan dihargai.